Surabaya, pasca pandemi banyak perusahaan yang mengalami pilot, di tahun 2021 sedikitnya ada 900-an perusahaan yang dipilotkan di Indonesia, dan di tahun ini sedikitnya sudah hampir mencapai 400 perusahaan yang pilot. Dengan kondisi ini tentunya diperlukan seorang kurator yang profesional dan handal. Disampaikan Ketua Umum AKPI Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Imran Nating, saat membuka pendidikan kurator AKPI di Surabaya. Sejak terjadinya COVID-19 banyak perusahaan yang dipilotkan karena tidak bisa membayar hutang. Di tahun 2021 sedikitnya ada 900 perusahaan yang dipilotkan dan di tahun ini sedikitnya sudah ada hampir 400 perusahaan yang mengalami pilot. Dengan kondisi ini tentunya diperlukan seorang kurator yang profesional dan handal, karena setelah perusahaan dipilotnya semua yang mengambil alih perusahaan adalah kurator, maka kurator tidak boleh memihak debitur maupun kreditur. Ini adalah pendidikan kurator dan pengurus Indonesia yang untuk tahun 2023 dilaksanakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Kita melaksanakan di 2 kota, minggu kemarin, hari Senin kemarin sudah berlangsung sampai dengan hari ini di Jakarta dengan 100 orang peserta, berikut undangan dari instansi mitra kita, Kejaksaan Agung, dari perguruan tinggi dan dari DJKN ada ya. Nah, hari ini di Surabaya dimulai dengan 50 orang peserta yang berhasil masuk dalam tempo waktu kurang lebih 5 menit pendaftaran. Kalau di Jakarta kemarin sekitar 1 menit, kuota 100 peserta sudah langsung terpenuhi karena memang peraturannya pendidikan ini hanya boleh diikuti oleh 150 orang dalam 1 tahun. Jadi seleksinya cukup ketat, biaya kurang lebih 50 juta dan 1 menit sekian sudah terpenuhi langsung peserta. Apa materinya yang ini mungkin bisa untuk meningkatkan profesi kurator? Karena ini pendidikan dasar, jadi seluruh bahan-bahan yang mereka butuhkan, keilmuan yang mereka butuhkan dalam melaksanakan tugas nanti sebagai kurator dalam kepailitan maupun sebagai pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang itu akan disajikan di sini. Jadi dari hukumnya, dari akuntansinya, dari pajaknya, dari keuangannya, dalam proses selama 2 minggu ini mereka akan mengikuti pendidikan. Dan di ujung nanti ada 2 lapis ujian tulis, begitu mereka lolos boleh ikut kemudian ujian lisan, begitu lolos baru kami merekomendasikan mereka ke Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian mendapatkan lisensi sebagai kurator dan pengurus, barulah kemudian mereka boleh berpraktek nanti. Tantangan kurator sejauh ini seperti apa sih? Tantangan terberat sekarang ini adalah dengan kondisi dunia usaha COVID, pasca COVID yang masih lesu, sehingga mau tidak mau kondisi dunia usaha memang baru mulai mencoba merangkak naik, sementara beban utang itu membuat mereka berat untuk recovery segera, maka dibutuhkanlah mereka untuk segera masuk ke dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, atau kalau memang sudah sedemikian parah bleedingnya maka pilihannya adalah sudahlah pilot. Nah, dalam kondisi demikian maka dibutuhkanlah kurator-kurator yang profesional, karena once perusahaan itu pilot, direksi manajemen tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaannya, sekarang berada di kurator, maka integritas, kapasitas keilmuan sangat dibutuhkan bagi seorang kurator. Pasca pandemi ini banyak nggak Pak ini perkara kepalitan dan PKPU ini Pak? Kalau per hari ini sampai dengan hari ini angka di 2021 masih jauh lebih besar. 2021 seluruh Indonesia itu hampir 900 PKPU pilot di seluruh Indonesia. Kalau per hari ini sudah masuk ke angka 400-an di seluruh Indonesia. Per hari ini di seluruh Indonesia, 300-an menuju ke 400-an di seluruh Indonesia. Bandingkan dengan 2021 yang ketika di Juli itu sudah sampai pada angka 400, lebih menghampiri 500. Pak, ini kan banyak ditemukan juga di lapangan ketika ditemukan kurator yang kecenderungannya membela entah itu debitur atau kreditur. Itu mungkin ada pesan khusus untuk para cabang kurator. Pak Sekjen. Iya, baik. Sementara itu menurut Sekjen AKPI mengungkapkan perlunya pendidikan kurator yang baik agar kurator bekerja sesuai dengan aturan. Dalam pendidikan kurator juga dilakukan pendidikan kode etik, agar kurator bisa bekerja secara profesional dan berintegritas. Ada stigma ya di masyarakat bahwa bekerja tidak sesuai dengan aturan main. Nah, ini yang mau kita tekankan bahwa salah satu awal dari menciptakan kurator yang profesional itu adalah pendidikan yang baik. Nah, pendidikan kita ini dibuat dengan kurikulum yang didesain dengan baik oleh Dewan Sertifikasi
yang mampu menjawab tantangan zaman termasuk perkembangan ekonomi secara global. Yang kedua, di dalam kurikulum ini juga dimasukkan materi mengenai kode etik yang diajar langsung oleh Dewan Kehormatan AKPI. Artinya tidak sekedar kita mau menciptakan kurator yang profesional, juga yang berintegritas. Ketika nanti mempunyai kewenangan untuk mengurus harta pahit yang besar, tetap teratur dengan tidak adanya moral hazard dan bekerja sesuai aturan main. Dewan sertifikasi membuat kurikulum, kemudian pengurus mengadakan pendidikan, dan Dewan Kehormatan mengawasi mengenai kode etik. Dan harapannya kurator-kurator AKPI bisa menjadi mitra kerja bagi dunia bisnis. Syaratnya untuk masuk ke pendidikan kurator ini apa? Kalau syarat, kita ada 2 persyaratan yang awal. Yang pertama adalah advokat atau akuntan publik, ya. Jadi seseorang dengan latar belakang advokat atau akuntan publik bisa mengikuti pendidikan AKPI. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Imran Nating, Pak Ketum, minat antusias sekali masyarakat untuk mengikuti pendidikan ini. Di Jakarta itu untuk 100 peserta 1 menit 47 detik kuotanya selesai karena kita mendaftar online. Dan Surabaya kurang lebih 5 menit. Mudah-mudahan antusiasme masyarakat ini bisa kami balas dengan menyelenggarakan pendidikan yang baik. Artinya pendidikan formalnya tidak harus sarjana hukum atau harus sarjana hukum? Karena kan untuk menjadi advokat harus sarjana hukum. Ya, Akuntan pun tadi. Yes, boleh. Jadi sarjana hukum atau akuntan publik. Akuntan publik berarti dia sarjana ekonomi akuntan. Jadi akuntan saja belum jadi akuntan publik itu juga tidak bisa. Jadi dia harus punya license sebagai public accounting atau sebagai advokat. Jadi sarjana ekonomi, sarjana hukum, plus advokat, plus akuntan publik baru boleh ikut pendidikan ini. Jadi SHSE saja, belum advokat, belum akuntan publik nggak bisa. Lama pendidikan berapa lama? 2 minggu. Itu karena sekalipun di level kami, profesi kami diatur oleh undang-undang tegas hanya boleh memegang 3 perkara dalam waktu yang bersamaan. Kalau jumlah kurator sih sekarang dengan jumlah perkara kasusnya sih masih mencukupi. Pak, kalau di Indonesia sudah berapa jumlah kurator seluruh Indonesia yang terdaftar Kurang lebih sekarang? 2000-an kira-kira. Kurang lebih 2000. Kalau anggota AKPI AKPI sekitar 1.400, hampir 1.500. Karena memang kita organisasi yang pertama dan tertua. Jatim AKPI di Jatim Ada perwakilan namanya. berapa persen dari total nasional? Oh, di Jatim mungkin kurang lebih 100-an kali di Jawa Timur. Pak, Jawa Timur. dalam penanganan perkara, kurator itu dibatasi oleh waktu nggak? Ada misalnya masa berlaku misalnya perkara ini harus selesai dalam tempo 3 bulan. Terus kalau tidak selesai, apa sanksi yang diberikan untuk kuratornya? Kalau untuk PKPU, dalam hal ini pengurus, itu jelas ada jangka waktu yang sangat-sangat ketat. Ya. Pertama diberikan 45 hari, lalu perpanjangan dengan maksimal 270 hari. Sangat ketat untuk hal ini, jadi tidak mungkin melebihi waktu. Sedangkan untuk kepanikan, itu tidak ada jangka waktu. Karena menyelesaikan, menjual, melikuidasi, membereskan suatu perusahaan yang A dengan B itu berbeda. Contoh, yang satu asetnya cuma 2, kreditornya 2, yang satu asetnya banyak tersebar di seluruh Indonesia dan kreditornya bisa ribuan. Nah, ini tentu beda. Sangat Jadi kalau kepelitan nggak ada batas. Nggak, tadi Bapak kan bilang kalau misalnya kalau terjadi seperti itu ada aset yang belum terjual kan tadi maksimal kan 3, pegang perkara kan 3. Yes. Berarti Nggak si bisa nambah. kurator ini nggak boleh nambah. nggak boleh Boleh nambah. nambah. Jadi itu memberikan insentif bagi kurator yang memegang perkara untuk secepatnya menyelesaikan. Jangan Tantangan berat kurator saat ini adalah menghadapi dunia usaha pasca COVID, dunia usaha yang mulai bergerak naik sementara beban hutang yang berat, sehingga harus menghadapi pilot. Surabaya Rahayu mewartakan.